bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Tidak, tidak, tidak. Ayat hafalan Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pekabaran pelajaran ini, bila mana saya menyimpan firman Tuhan dalam hati saya dapat mengatakan tidak kepada setan. Pernahkah engkau dicobai melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tuamu? Melakukan sesuatu yang engkau tahu bahwa itu adalah hal yang salah? Iblis mencobai Yesus, tetapi Yesus menjawab tidak. Bagaimanakah ia bisa menjadi begitu kuat? Yesus baru saja dibaptiskan oleh Yohanes. Ia ingin menyendiri. Ia ingin berdoa dan memikirkan apa yang akan ia lakukan selama di dunia. Jadi, ia pergi ke padang gurun. Selama 40 hari, ia tidak makan. Ia berdoa sepanjang hari, setiap hari. Ketika dia hendak pergi, tiba-tiba iblis muncul. Ini tidak seperti biasanya. Iblis telah mengganggu Yesus sejak ia masih bayi, dan iblis hadir saat Yesus dibaptiskan. Iblis tahu Yesus sangat lapar dan lemah. Jadi, ia berkata kepada Yesus, "Jika benar Engkau adalah Anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ia juga tahu Yesus tidak akan melakukan mujizat untuk menolong dirinya sendiri. Yesus hanya menolong orang lain. Yesus telah mempelajari Alkitab dari ibunya dan dari bait suci yang dihadiri oleh keluarganya. Jadi, bila mana iblis berkata, "Ubahlah batu ini menjadi roti," Yesus memikirkan sesuatu yang telah ia pelajari. Manusia tidak hidup dari roti saja, jawabnya, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberitahu kepada iblis bahwa ia hanya bergantung kepada Allah untuk makanannya. Lalu iblis membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem. Iblis membawa Yesus ke puncak tertinggi bait suci itu. Itu adalah tempat di mana para imam membunyikan lonceng untuk memanggil orang-orang berbakti. "Jika benar Engkau adalah Anak Allah," cemooh iblis, "lompatlah. Firman Allah mengatakan, Bapamu akan mengirim malaikatnya untuk menolong engkau. Mereka akan menangkapmu dan menjaga agar engkau jangan terantuk batu." Itu adalah benar. Allah telah berjanji bahwa malaikatnya akan melindungi umatnya agar tidak terantuk batu. Tetapi Yesus tahu ia tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk menolong dirinya sendiri. Kembali, ia juga tahu bahwa ia tidak akan melompat. Firman Allah mengatakan, "Janganlah mencobai Tuhan Allahmu," jawab Yesus. Iblis mencoba sekali lagi. Ia membawa Yesus ke bukit yang tinggi. Ia menunjukkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia. "Tunduklah dan sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu,"
kata iblis. Iblis berbohong. Ia tidak bisa menjanjikan dunia ini kepada Yesus. Itu bukanlah kepunyaannya. Dunia dan segala isinya adalah kepunyaan Allah. Iblis tahu jika Yesus tunduk kepadanya, maka Yesus tidak akan dapat menyelamatkan dunia. Semua orang akan binasa. "Enyahlah engkau iblis dari hadapanku," teriak Yesus. Firman Allah mengatakan, engkau harus berbakti dan melayani Tuhan Allah saja. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Ia tahu Yesus tidak akan menyembah siapapun kecuali Bapanya saja. Setelah iblis pergi, malaikat datang untuk menolong Yesus. Mereka melindunginya. Mereka memberikan kepadanya makanan dan minuman. Bagaimanakah Yesus dapat bertahan terhadap pencobaan iblis? Ia membaca dan merenungkan firman Allah. Ia pergi ke bait suci setiap hari Sabat. Ia ikut serta dalam pelayanan kebaktian. Dan ia berdoa. Engkau bisa membaca doanya dalam Yohanes pasal 17. Berbakti kepada Allah memberikan kekuatan kepadanya. Itu juga bisa terjadi kepadamu. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.